Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat bergabung lagi di ibadah GBI Karya Allah. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, sama-sama kita tundukkan kepala kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena kami ada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan, semua karena kebaikan-Mu, karena kasih-Mu yang luar biasa bagi kami. Terima kasih Bapa, dimanapun kami berada Tuhan, biar kami dapat merasakan hadirat-Mu, sukacita-Mu yang melimpah bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur, amin. Shalom semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Saya yakin dan percaya kita semua selalu dahsyat dan selalu luar biasa dalam Tuhan. Kita masih sama-sama terlindung dalam kasih-Nya Tuhan Yesus. Yuk sama-sama saat ini saya mau mengajak kita semua, kita mau terbang tinggi bersama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami mau berterbang tinggi bersama-Mu Tuhan. Jamah setiap hati dan pikiran kami, biar kami hanya terfokus hanya kepada-Mu saja. Jesus, You are my Lord and I praise You. Jesus, You are my Lord and I love You. Jesus, You are my Lord and I praise You. Jesus, You are the strength of my life. I will fly, flying high. I will soar high like an eagle. I will walk, I will run, I will never grow weary. 'Cause You are the strength of my life. Jesus, Jesus, You are my Lord and I praise You. Jesus, You are my Lord and I love You. Jesus, You are my Lord and I worship You. Jesus, You are the strength of my life. I will fly, flying high. I will soar high like an eagle. I will walk, yes I will run. I will never grow weary. I will fly, flying high. I will soar high like an eagle. I will walk, I will run. I will never grow weary. 'Cause You are the strength of my life. Yes Lord, Kau adalah kekuatan kami. Haleluya. You are my strength. Yes, You are my strength. You are my strength. Yes, You are my strength. I will fly, flying high. I will soar high like an eagle. I will walk, I will run. I will never grow weary. I will fly, flying high. I will soar high like an eagle. I will walk, I will run. I will never grow weary. I will fly. I will walk, I will run. I will never grow weary. 'Cause You are the strength of my life. Yes, You are the strength
'cause you are the strength of my life. Haleluya, puji Tuhan. Kita tahu hanya kekuatan dari Tuhan saja, kita tetap kuat di dalamnya. Sama-sama saat ini kita mau mendengarkan janjinya Tuhan. Kita mau masuk lebih dalam lagi menghadap hadiratnya yang kudus. Kita mau meninggikan namanya. Kita mau mengagungkan namanya. Karena hanya dialah Raja di atas segala raja. Karena hanya Dia yang layak kita sembah. Hanya Dia yang layak kita tinggikan namanya. Glory to God in the highest. For your great and matchless name, I worship you and honor you. You're lifted up in this place. Jesus the Son, there's no other. Heavenly King, Lamb of God. For you alone, the Holy One, you're lifted up in this place. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Oh God, we worship you, Lord. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Glory to God. Glory to God in the highest. For your great and matchless name, I worship you and honor you. You're lifted up in this place. Jesus the Son, there's no other. Heavenly King, Lamb of God. For you alone, the Holy One, you're lifted up in this place. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Kami menyembah-Mu saat ini Tuhan. Kami bawa hati kami ke dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Oh
be glorified, Lord. Oh God, I worship. Mari sama-sama kita membawa hati kita lebih lagi kepada Tuhan. I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship. Be glorified, be glorified and be glorified. Hallelujah. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. I worship you, Lord. Be glorified. Hallelujah. Kami sembah Kau Tuhan. Hanya Kau yang layak kami tinggikan. Hanya Kau yang layak kami agungkan. Haleluya. 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 Bagi anak domba. Haleluya. Haleluya. Darahnya menyucikan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menyucikan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menyucikan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita. Begitu besar kasih-Mu Tuhan, yang mana kami masuk Imlek yang hari ketiga. Hari ini adalah hari Valentine yang membawa cinta kasih pada setiap anak-Mu.
Buka hati mereka penuh dengan cinta kasih dalam hidup mereka. Bunga yang harum masuk dalam kehidupan rumah tangga mereka. Jamah hamba-Mu dan istri hamba-Mu akan berikan firman-Mu. Urapilah firman-Mu hingga firman itu membawa kasih, cinta kasih dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, urapi kami. Roh dunia, roh kuasa gelap, roh iblis, roh setan, roh penyakit kami cabut, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Shalom. Haleluya. Momen spesial hari ini, hari yang spesial. Hari di mana kami sepasang untuk boleh Tuhan percayakan untuk menjadi saluran berkat bagi setiap kita. Yang berbahagia beri tepuk tangan buat kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Karena kasih karunia Tuhan. Ya, saya menikah genap tahun ini 33 tahun. Udah tiga anak, 3 cucu juga dikasih sama Tuhan. Nah, ya mungkin banyak yang bilang perbedaan karena perbedaan kita nggak deket ya, agak jauh. Beda saya sama suami saya 19 tahun. Nah, mungkin banyak yang bertanya, ada nggak sih kendalanya atau enak-enak aja kali? Karena beda 19 tahun mungkin lebih banyak disayang, lebih banyak dimanja. Semuanya sebenarnya balik lagi sama. Mau beda berapa tahun pun sebenarnya tergantung diri kita masing-masing. Yang setuju dan mengerti katakan, aminnya lain tuh. Khusus hari ini juga aminnya lain. Nah, hari ini kita mau belajar. Apa sih bedanya cinta dengan kasih? Ada yang tahu bedanya cinta dengan kasih? Ayo. Dan tema hari ini kita masih adakah cinta? Beda cinta dengan kasih. Cinta itu lebih arahnya itu lebih mendekati kepada emosi. Dan cinta itu, di dalam cinta itu selalu ada berusaha untuk memiliki satu dengan yang lainnya. Di dalam cinta. Karena saya mencintai suami saya ingin memiliki dia seutuhnya. Dan banyak orang bilang gimana, mana ada yang mau sih dimadu katanya gitu kan. Gak ada yang mau dijadikan suaminya punya istri lagi. Setiap kita pasti satu untuk sampai Tuhan datang menjemput setiap kita. Amin. Ya, saya percaya seperti itu. Oleh karena itu, cinta itu lebih ke arah lebih emosi. Kita mencintai anak kita pada saat anak kita masih kecil. Kita mencintai mereka. Oleh karena itu, kita mau memiliki anak-anak kita. Nah, beda dengan kasih sayang. Ada sedikit mirip-mirip, tapi ada bedanya. Kasih itu lebih banyak pengorbanannya. Ke arah pengorbanan. Kalau kita mengasihi, pasti kita rela untuk mengorbankan segala sesuatunya. Kita sayang, kita kasih, kita korbankan. Kalau kita banyak nonton cerita hari-hari ini, kalau kita drama, saya bilang, aduh, kalau drakor itu, waduh hebat setengah mati. Selalu tuh kalau di dalam drama Korea itu ada perebutan katanya. Tetapi yang hebat, ketika pasangannya itu yang dia suka, terus dia jadi sama orang lain gitu, nggak jadi masalah, dan malah ada tetap hubungan baik. Itu yang hebat yang saya lihat. Nah itu lebih cenderung ke kasih. Kalau kita mengasihi, kita mau melihat orang yang kita kasihi itu pasti berbahagia. Endingnya kita mau dia bahagia. Ketika kita melihat orang yang kita kasihi dia bahagia, pasti di sini juga rasanya ngeplong. Nah itu kasih. Nah seberapa banyak yang hari-hari ini mengasihi pasangannya dan menerima apa adanya. Perbedaan pasti ada. Bukan dikata kita mentang-mentang kita jadi hamba Tuhan gak ada perbedaan. Justru kita juga ada perbedaan, apalagi ketika kita pertama kali menikah, beda 19 tahun. Itu buat saya sedikit agak kagok, agak kikuk, karena kenapa?
Saya bingung mau panggil apa ya. Lihat tampang-tampangnya begini. Mau dipanggil beb, dipanggil sayang, kayaknya nggak ngerti nanti deh. Warna wajahnya itu kurang modern. Wajahnya lebih cenderung ke jujur-jujuran. Jangan kasih tahu yang lain. Lebih ke arah ngecek-ngecek. Jangan kasih tahu, nanti marah sebelah saya. Nah saya bingung, dipanggil Koko, mana enak ya saya pikir. Akhirnya sepakat, saya panggil apa? Dari saya merit sampai sekarang tetap saya panggil Laukung. Nah, panggilan saya ke suami saya Laukung, gitu. Iya, terus kata suami saya, aduh terakhir-terakhirnya kalau yang pertama-pertama ya nggak apa-apa, tapi karena sudah terbiasa jadi nggak jadi masalah. Pertamanya suami saya bilang gimana? Jangan Laukung dong, kayak kungkung aja jadinya, saya kayak kungkung. Saya bilang udah Laukung, itu artinya suami kok, saya bilang gitu. Udah nggak jadi masalah. Jadi saya panggilnya sama. Nah kalau saya sedikit salah, kalau saya ketika saya married di dalam rumah tangga kita, saya mau marah seperti apa, saya pikir gue kok kurang ngajar banget ya gitu. Jadinya seakan-akan udah deh, enggak seperti itu. Karena saya memiliki apa? Tuhan yang membuat saya. Amin. Jadi seperti udah nggak boleh seperti itu. Nah setiap ibu-ibu, setiap wanita, ketika ada pepatah yang bilang gini, ketika engkau belum memilih pasanganmu, ketika engkau mau memilih pasanganmu, buka mata lebar-lebar. Nih buat yang belum punya pasangan, buka mata lebar-lebar. Ketika engkau sudah menikah, tutup matamu, jangan belalakan lagi matanya. Karena apa yang sudah kamu pilih, apalagi sudah ditabisin di dalam gereja, dibaptis dalam gereja, diresmikan dalam gereja, itu tidak bisa dipisahkan kecuali maut. Jadi jelek bagusnya kita harus menerima apa adanya. Nah, yang menentukan bagus tidaknya kita sendiri. Kita mau bikin seperti apa? Kita mau mewarnai apa di dalam rumah tangga kita? Kamu sukanya warna apa? Merah. Bikin warna merah dalam rumah tanggamu. Walaupun mungkin enggak langsung jadi warna merah yang baik, tetapi warna merahnya pelan-pelan kamu yang mengukirnya. Karena kenapa? Di balik suami yang sukses, suami yang berhasil, ada istri yang bijak. Amin. Jadi kebanyakan rata-rata rumah tangga ditentukan oleh istri. Karena suami kepala, istri itu lehernya. Kepala tidak bisa bergerak kalau leher nggak bantu bergerak. Jadinya istri itu penolong. Dia yang membantu, dia yang mengingatkan alarmnya. Jadi istri-istri, tugas kamu. Tapi suami aku cerewet, suami aku nakal apa gimana, bengis suka pukul. Ada firman Tuhan yang katakan, saya ajak buka satu ayatnya. 1 Korintus 7 ayat 13 sampai 14. 1 Korintus 7 ayat 13 sampai 14. Yang udah ketemu bilang oh yes. 1 Korintus 7 ayat 13 sampai 14 yang udah ketemu bilang oh yes. Oh yes, sama-sama kita baca. 13 sampai 14. 2, 3. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Ada kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Nah, itu yang berarti satu orang bertobat, sisi rumah bisa diselamatkan. Kalau ada suami kita yang belum bertobat atau istri kita yang belum bertobat, karena kita sudah memilih, pilihlah warna. Warnailah rumah tanggamu sesuai dengan kemauanmu. Karena di situ kamu bisa membuat cerita kehidupan dalam rumah tanggamu. Apakah masih ada cinta sampai hari ini? Adakah kita masih bisa menjadi contoh buat setiap anak-anak? Karena kita sudah menghasilkan anak, bisakah kita bisa menjadi contoh buat anak-anak kita? Kita yang melukis kehidupan kita dan dengan warna apapun, yuk
lukis warna dengan warna yang indah. Seperti itu. Begitulah cinta kita pada istri kita. Saya kesaksian, oh saya baru kenal istri saya, sudah kawin, saya mau bawa jalan pun saya malu. Karena orang suka tanya, ini anak atau ini adik? Saya rasanya kenapa saya menjadi malu, saya nggak berani deket-deket, saya nggak berani di jalan depan, saya jalan ke belakang. Karena jarak umur. Saya bilang ini benar nggak pasangan saya? Betul nggak pasangan saya? Saya masih umur 38, teman banyak, wanita itu banyak. Ya potongan sih lumayan sedikit, tapi teman banyak. Tapi yang paling muda ini sekarang istri saya. Saya sebenarnya nggak rencana mau cari bedanya yang 8 tahun, 4 tahun atau yang ternyata yang beda saya 19 tahun. Saya lihat dia baik, dia sederhana, saya ajak ke orang tua saya. Orang tua saya bilang, wah ini bagus. Bagus. Akhirnya kita nggak pacar lama-lama. Udah kenal 1 tahun kita adakan perkawinan. Buat kita bisa menjadi istri, suami yang menjadi rumah tangga yang harmonis, itu ada kuncinya. Kuncinya untung saya bawa istri saya ke gereja. Waktu kita belum ke gereja, saya ke gereja, istri saya belum. Waktu kita masih kawin melalui dipacar. Akhirnya saya bawa istri saya ke gereja. Ternyata firman Tuhan yang ajarkan kita di Kolose 3 ayat 19. Hai suami-suami, kasihlah istrimu dengan jangan berlaku kasar terhadap dia. Itu saya banyak belajar karena saya lahir seorang pengusaha, seorang yang Buddhis keras, tapi saya belajar. Jadi selama saya kawin, karena dia masih muda, saya harus menjadi pelindung. Saya tidak mau bicara dengan teriak-teriak, bicara dengan kasar, tapi saya bicara kata-kata yang pantas pada dia. Sampai detik-detik ini, saya tetap panggil istri saya, dia panggil saya Laukung, saya panggil dia Say. Kadang-kadang pagi-pagi saya rayu dia, panggil dia Dali. Setiap pagi saya harus buru-buru siapin air hangat untuk istri saya. Dengan kata-kata manis pada pendamping saya. Saya bilang I love you, ya my darling. Jadi kita harus menjadi berkat, menjadi contoh sebagai iman, membawa berkat untuk istri kita. Supaya apa? Istri kita itu menjadi semangat dalam hidupnya, menjadi berkat untuk kita, menjadi mendoain kita. Jadi suami-suami, dengar laki-laki, bawalah rumah tangga itu menjadi berkat. Ya, saya percaya kehidupan apa yang kita tabur, kita buang, tuainya akan kita terima. Ibarat kita tanam mangga, pasti keluarnya tanam mangga harum manis, pasti keluarnya harum manis juga. Kalau kita tanam pare yang pahit, keluarnya pare juga. Saya bersyukur saya dapat istri saya yang bisa mendidik anak-anak, anak-anakku sangat memperhatikan pada kita. Contoh yang sederhana. Rumah saya ubinnya waktu licin masih bagus. Tapi anak saya bilang, papa ganti. Dia ganti. Anak-anak gitu perhatiin saya. Sampai kebutuhan saya lampunya gelap. Kurang terang. Langsung digantiin semua lampu. Saya punya 3 anak tapi begitu perhatiin saya. Sampai saya punya HP, saya punya sepatu, saya punya segala. Mereka sudah siapkan pada saya. Saya bilang saya terima kasih, untung saya dekat sama Tuhan. Sehingga anak saya ikut pada Tuhan. Tiap pagi kita pakai mesbah pada keluarga, kita hubungan dekat sama Tuhan. Saya sangat mohon terima kasih pada istri saya. Yang mendidik anak saya. Sangat menghormatin saya dan menghargai saya sebagai ayahnya. Yang buat kita bisa sampai punya cinta yang dalam, maka tadi istri saya bilang, cinta itu harus kita miliki. Tapi kita baru cinta itu campur jadi kasih, cinta kasih. Jadi cinta kita harus ada cinta agape. Agape tak terbatas.
Waktu di Efesus 5 ayat 25 dikatakan, hai suami, kasihlah istrimu sebagai Kristus telah mengasihi jemaat, telah menyerahkan dirinya. Kita belajar bahwa Tuhan yang mengasihi kita menyerahkan tubuhnya pada kita. Jadi kita sebagai anak Tuhan harus membawa pada istri kita kasih agape, kasih tak terbatas. Saya maaf ya, saya selama kawin saya nggak pegang uang. Saya percaya sepenuhnya pada istri saya. Istri saya juga belum pernah tegur saya mau pakai berapa, belum pernah tegur saya. Saya kasih agape. Kalau kita bawa kasih agape berkembang di dalam hati kita semuanya, mampu kita mencintai pasangan kita dengan cinta murni. Cinta kita bukan cinta hanya begitu-begitu, cinta murni. Kita jadi cinta murninya bagaimana? Dapat mengampuni kekurangan istri kita. Dapat mengampuni kesalahan kita. Menerima pasangan kita apa adanya. Ada orang suka kawin, koreksi sini, koreksi sana, koreksi pasangan dia. Kalau kita punya kasih agape, kita tidak mau tahu masa lama dia. Sekarang I love you. Saya mencintai kamu karena kamu adalah milik saya. Bila saudara istri kita sakit, kita sebagai iman, kepala, kita harus standby 24 jam menjaga dia. Karena kita punya kasih agape. Jadi kita gak bisa sebodoh, wah istri saya sakit, udah dia sakit, ke dokter sendiri, obat sendiri. Itu namanya lakinya tidak mengerti firman Tuhan. Karena firman Tuhan ajarkan kita. Dia katakan apa? Efesus 5 kalau kita baca ayat 28 dikatakan apa? Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi diri sendiri. Berarti kita istri sakit, kita pun juga sakit. Istri sedih, kita pun sedih. Jadi kita punya hubungan intim saling mengasihi. Ini perintah Tuhan. Perintah Tuhan di Yohanes 13 harus saling mengasihi. Bagaimana kita harus saling mengasihi? Ya pagi-pagi kita harus saling mensapa. Saya tiap pagi saya siap ada air depan hangat saya mesti kasih istri saya. Saya kasih istri saya juga tidak boleh dengan satu tangan, saya pakai dua tangan. Saya anggap seperti ratu. Saya suka bergurau. Halo ratuku, silakan minum. Kayak istri saya. Saya lakukan begitu. Karena saya mencintai dia. Saya menghargai dia. Karena jadi itu makanya itu kita punya ada saling cinta, saling agape. Jadi kita sama-sama bangun pagi. Berdoa bersama-sama. Baca firman bersama-sama. Saling sharing kehidupan kita bersama-sama. Sama-sama memuji. Sehingga membawa cinta kita bersemarak. Bunga yang harum masuk di rumah tangga kita. Rumah tangga kita penuh dengan love. Nah, sekarang ada lagi hari ini hari lovely. Hari Valentine, cinta. Membawa keharuman dan kesejukan dalam rumah tangga kita. Kalau kita bawa cinta yang sejati, saling mengasihi, wah itu firman Tuhan yang sudah ajarkan kita tepat. Di Yohanes 13 ayat 34, aku memberikan perintah kepadamu. Perintah apa? Saling mengasihi. Kita udah kawin untuk ribut untuk apa? Saya bersyukur saya dapat istri saya maupun umur beda, tapi dia sebagai istri yang selalu mendampingi saya penuh dengan pengertian. Penuh dengan pengertian. Sehingga saya punya anak tetap mengasihi saya dengan luar biasa, mencintai saya dengan luar biasa. Karena kita suami istri menjadi contoh. Kita sama-sama berolahraga pagi-pagi, kita sama-sama lihat TV, kita makan bersama-sama. Karena COVID-19 kan, kita jarang keluar, kita banyakkan di rumah. Rencana kita kalau sudah stop COVID, kita mau jalan-jalan ke luar negeri. Keliling, menikmati sisa hidup. Kita bayangkan waktu anak masih susah, kita lihat anak sakit-sakit, kita jaga dia 24 jam. Kita tunggu masing-masing, kita urus dengan baik-baik. Saya pengusaha. Saya kalau dulu pergi ke luar negeri bisa pergi sebulan 2 bulan di Taiwan. Tapi istri saya sampai sendiri, takut karena anak 3. Karena saya ke sana saya harus angkat barang, harus masukin dalam kontainer, saya kerja sendiri.
Akhirnya dia berdoa supaya saya kembali selalu berdampingin dia. Hingga saya sekarang menjadi hamba Tuhan. Selalu standby 24 jam. Jadi firman Tuhan jelas kasih kita. Kalau kita benar-benar cinta pada keluarga kita, ending-endingnya bunga bahagia kita akan terima. Ending-endingnya kemanisan akan kita terima. Ending-endingnya kemenangan kita akan terima. Di Amsal 19 katakan pada kita ayat 8. Siapa memperolehkan akal budi mengasihi dirinya. Siapa memperolehkan pada pengertian mendapat kebahagiaan. Kita hidup itu masih muda, jangan sembarangan. Jangan hidup sembarangan. Bawa kasih kita pada rumah tangga kita. Bawa cinta kita pada keluarga kita. Jadi saya udah kawin 33 tahun tapi seperti kemarin. Karena cinta saya selalu berbunga-bunga. I love you my darling. Ya sekian kita bicara dulu. Belum, masih ada lagi tambahannya sedikit lagi. Oke, benar. Pasangan kita bukan orang yang sempurna. Setiap kita tidak ada yang sempurna. Karena kita sendiri pun tidak sempurna. Tetapi ingat satu hal, kalau engkau ingin rumah tanggamu berbahagia, istri-istri, wanita-wanita, firman Tuhan katakan, tetap jadikan suamimu sebagai iman. Siapapun dia, mau dia pintar, mau dia tidak pintar, atau dia tadinya pengusaha terus jadi pengangguran. Ketika engkau menikah dengan dia seorang pengusaha, tetapi ketika pernikahan itu berlangsung, terus akhirnya jadi pengangguran, dia tetap imanmu. Kalau engkau ingin berhasil, kalau engkau ingin terus nanti Tuhan mendapati engkau menjadi mempelai Kristus, tetap jadikan suamimu sebagai iman. Yang setuju dan mengerti katakan, amin, percaya. Di dalam rumah tangga yang membuat rumah tangga kita itu indah, bukan suami yang menghiasi. Suami itu bisa pulang betah di rumah karena ada sesuatu. Ketika dia habis pergi dari usaha, terus dia pulang, dia dapetin rumahnya hangat, rumahnya adem, rumahnya enak. Dia pasti betah di rumah. Tetapi ketika suami pulang dan dia tidak mendapatkan kehangatannya, akhirnya jangan salahkan suami ketika dia pergi lagi dan lebih betah di luar. Tugas istri-istri untuk membuat rumah tangga kita adem. Buka ayatnya. Amsal 31 ayat yang 10. Amsal 31 ayat yang ke-10. Sama-sama kita baca. 2, 3. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Ingat, istri-istri, wanita-wanita. Mari. Makanya setiap orang bilang gitu, ibuku kalau hari ibu tuh ibuku adalah ibu yang paling terkuat, ibuku ibu yang paling hebat gitu. Rata-rata kebanyakan ibu-ibu karena kenapa? Di dalam rumah tangga siapapun wanita, siapapun engkau hari-hari ini. Mari hiasi rumah tangganya. Karena kenapa? Ketika rumah tangga kita itu nyaman, ternyata wanita-wanita ini lebih daripada permata loh. Suami-suami, cowok-cowok yang mau cari istri yang benar-benar. Yang bisa menjadi ibu rumah tangga dan bisa memberikan kehangatan dalam rumah. Dan sehingga engkau bisa betah dan ketika ada kerukunan suami dan istri, berkat akan turun. Amin. Jangan diributin kalau hari ini mungkin, ini ada banyak-banyak kesaksian. Ketika dari keturunan orang kaya, istrinya wanita ini anak orang kaya. Dia mau menikah dengan cowok yang biasa-biasa saja. Tapi kerja, rajin. Orang tuanya nggak menyetujui. Akhirnya poponya yang menyetujui, neneknya yang setuju. Karena dilihat cowoknya ini benar, rajin dan mau berusaha. Terus juga kuat dalam Tuhan. Agamanya ya oke, keyakinan, kepercayaannya sama Tuhan, rajin sekali. Nah itu kuncinya, ketika kita dekat sama Tuhan, Tuhan yang akan membuka berkat ketika kita mau berusaha.
Yang setuju dan mengerti katakan. Nah ternyata waktu menikahnya tidak disetujui sama orang tuanya, neneknya yang menyetujui. Pernikahan itu cuma sederhana, dilakukan cuma sederhana. Tapi sampai hari ini, wow, punya rumah banyak, punya propertinya banyak, tanahnya banyak, diberkati. Sampai orang tuanya kaget, ketika orang tuanya ulang tahun, yang pestain justru mantunya. Ketika rumah tangga kita berlandaskan Tuhan, Tuhan sebagai pemimpin kita jadikan, maka berkat Tuhan akan tercurah. Haleluya, amin. Jangan pernah takut, jangan pernah gentar. Mari hari-hari ini cari Tuhan terlebih dahulu. Setiap kita baik wanita maupun pria. Pria jalankan tugasnya, wanita jalankan tugas kewajibannya. Maka rumah tangga kita akan diberkati Tuhan. Yang setuju dan mengerti katakan. Iya, momen spesial, hari spesial. Kalau kita bisa melihat setiap jemaat yang ada tempat ini atau siapapun yang ada yang melihat siaran ini, firman ini, diberkati, aduh sungguh bahagianya setiap kita. Benar gak? Betul. Kita bahagia karena kita bisa menjadi contoh, menjadi teladan. Amin. Itu yang kami rindukan. Di mana dan kemanapun kita berada, kita harus bisa menjadi contoh dan berkat. Kita mau bawa terang. Amin. Yes, seperti itu. Dan saya percaya hari-hari ini, kalau engkau ingin rumah tanggamu bahagia, kalau engkau masih menginginkan masih ada cinta, ada kasih di dalam rumah tanggamu, masing-masing setiap kita. Jangan menuntut, tetapi justru kita yang harus memberi. Kita yang harus mewarnai dan memberikan cerita sesuai dengan apa yang kau kehendaki. Buatlah cerita yang apa yang kau kehendaki. Dan saya percaya cerita itu akan terwujud. Warna itu akan terselesaikan dengan baik ketika kita mewarnanya dengan baik. Yang mengerti katakan. Haleluya. Ada pesan terakhir. Guys, laki-laki, pria-pria, dikatakan firman Tuhan. Kalau kita udah punya pendamping kita harus membawa dengan cinta kasih. Tidak boleh membawa dengan kasar, firman Tuhan yang tadi dikatakan. Gak boleh kita pendamping kita bawa dengan kasar, kata-kata kasar, kata-kata yang kurang care, kurang perhatian. Wanita itu perlu diperhatikan. Perlu di kata-kata yang indah-indah. Lain kita sebagai laki-laki, sebagai iman harus memberi contoh pada rumah tangga kita. Kalau rumah tangga kita harmonis, istri kita ada satu, itu kita menjadi berkat rumah tangga kita. Rumah itu seperti tiang sebagai suami istri. Suami di depan, istri di belakang. Jadi tiang kita kuat, rumah tangga kita harmonis. Atau bilang setan suka datang di mana? Iblis suka masuk di mana? Atau orang suka kesurupan di rumah. Karena rumahnya tidak ada keharmonisan. Suka lihat kekurangan istri. Saya maaf di rumah. Saya cuci piring. Kalau istri saya yang ngepel. Kadang saya mau ngepel, istri bilang jangan terlalu capek. Saya cuci piring. Tiap piring datang saya cuci. Saya bersihin rumah. Karena saling mendukung. Suami itu jangan gengsi. Jangan bahwa kita punya adalah istri punya. Ada suami itu pakai hobinya. Di rumah tangga dia misalkan dia hobi burung. Dia pulang rumah bukan lihat istrinya, lihat burungnya dulu. Dia lihat hobi binatang, anjing misalnya. Dia lihat anjingnya dulu. Dia bukan lihat, kita sudah kawin, sudah punya pendamping. Kita harus buang kita punya hobi. Jadi kita buang hobi kita kehidupan kita deketin pendamping kita. Nah lah suami. Nah itu dikatakan suami harus membawa contoh, membawa cinta kasih dalam rumah tangga kita. Amin. Jangan suami-suami itu berbicara gak ada cinta kasih pada istri kita. Jadi kalau kita udah bawa cinta kasih, kita lakukan kita sebagai laki-laki, kita tidak akan bukan-bukan. Judi kita tidak mau, bergaul yang bukan-bukan kita tidak mau, minum pun kita gak mau, kita hanya mau jadi pendamping istri kita. Di mana ada kita, di mana ada istri kita. Di mana ada berkat, di mana ada istri kita. Jadi kita bawa bersama-sama. Inilah
inilah saya punya petunjuk pada suami-suami. Jangan lagi suami itu sedikit-dikit koreksi istri. Sedikit salahin istri. Wanita gak ada sempurna. Ada wanita gak bisa masak. Biarin dia gak bisa masak. Yang laki bisa masak. Masak sendiri. Jadi kita saling menunjang. Kalau saudara mau bahagia. Saudara mau jadi anak yang diberkati. Sebagai kepala rumah tangga. Bawa contoh yang baik kepada istri kita. Suami istri membawa berkat untuk anak-anak kita. Nanti ending-endingnya anak kita akan diberkati. Saya terang-terang, saya punya anak, 3 anak berkati saya luar biasa. Penuh cinta kasih pada saya dan mamanya. Inilah nasihat saya supaya kita bawa cinta agape. Jangan cinta yang biasa-biasa. Cinta yang luar biasa. Ya, laki-laki sekian. Amin. Dan saya tutup Mari kita dengan ucapan terima kasih dulu buat suami saya. Saya juga terima kasih pada istri saya. Oke. Kalau kita sudah melewati suka duka bersama-sama, dulu kita berjuang mempertahankan rumah tangga kita, terus kita hidup membesarkan anak-anak, semuanya bisa terlaksana karena kamu yang benar-benar giat mencari uang sehingga anak-anak bisa sekolah dan bisa ada sampai hari ini dan sampai kita mempunyai cucu. Semua karena kesetiaan kamu buat saya, kasih kamu buat saya. Sebagai ucapan terima kasih selama 33 tahun mendampingi hidup saya. Nggak bisa dapat apapun yang saya balas kasihmu buat saya. Tuhan yang membalas semuanya. Dan kita bisa melewati sisa hidup kita hari-hari ini kembali balik lagi ke kita berdua. Karena anak-anak udah mempunyai rumah tangga masing-masing. Tuhan memberkati kamu. God bless you. Terima kasih gula yang manis ini. Terima kasih. Selalu hidup kita akan menjadi manis. Maupun keadaan pahit tetap kita manis. Ya, saya mengasihin kamu. Karena kamu begitu mengasihin saya. Hingga kamu tidak lihat umur saya. Kamu tidak lihat. Selalu kamu berdampingin saya. Dan selalu bawa cinta yang sejati. Setia pada saya. Saya bersyukur. Saya dapat istri saya. Yang selalu mencintai saya tanpa batas. I love you my darling. Oke, kita doa, kita angkat tangan kita. Oke, engkau yang tahu hati mereka yang dalam. Mereka cinta, mereka benar-benar mereka cinta, bukan mereka main-main. Engkau yang tahu isi hati mereka. Tuhan, engkau turut campur dalam hidup mereka. Bawa mereka dalam rumah tangga yang harmonis. Membawa rumah tangga yang penuh dengan kemenangan. Suami dapat membawa cinta kasih pada istri. Istri pun bawa cinta kasih pada suami. Supaya mereka menjadi contoh untuk anak-anak mereka. Menjadi contoh pada mantu mereka. Tuhan, engkau jaga dalam hidup mereka. Apapun dampaknya, apapun kesulitan, mereka akan menjadi satu. Tuhan, terang kuasa-Mu turun pada setiap anak-Mu. Engkau tidak tinggal diam. Yang mereka tidak punya suami atau tidak punya istri, ampuni mereka atas kelakuan mereka yang lampau. Supaya mereka mengerti hidup ini hanya sementara. Bukan milik kita, adalah milik Tuhan. Engkau yang masih berikan waktu pada kami. Beri kesempatan pada kami. Kami sebagai suami, hai suami, membawa lembut kepada istri kami. Hai wanita-wanita, membawalah cinta kasih pada suamimu. Melayani suamimu sebagai imam. Berkati mereka, angkat mereka menjadi kepala, bukan menjadi buntut. Kami angkat tangan bersama istri kami doakan mereka satu persatu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, puji Tuhan. Amin.
persembahan dan persepuluhan dapat diberikan melalui rekening. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan. Mari mengikuti doa bersama untuk bangsa, untuk negara, pemimpin negara, para dokter dan para perawat, serta staf medis. Mari kita berdoa juga agar COVID-19 dapat segera selesai, sehingga kita dapat berjumpa kembali pada persekutuan ibadah di gedung gereja. Saudara juga dapat membagikan link YouTube ini ke kerabat dan media sosial. Tuhan, begitu besar kasih-Mu pada kami. Terima kasih Tuhan, kami masuk awal bulan Februari dan juga hari Imlek. Engkau yang berkatin kami. Berkatin dunia ini jauh dari bencana alam, gempa bumi, kebanjiran, angin, topan, tsunami, dan virus COVID-19. Engkau yang stopkan. Lawatlah negeri kami jauh dari bencana alam, Sabang sampai Merauke, Papua sampai Aceh. Lindungilah presiden kami. Angkatlah pemerintah kami menjadi pemerintahan yang diberkati Tuhan. Makmur, sentosa. Berkatin rakyatnya, berkatin negeri kami. Berlimpah-limpah susu dan madu. Terima kasih Tuhan, bawalah hidup kami. Membawa kasih dalam rumah tangga kami. Bawa cinta yang tak terbatas pada rumah tangga kami. Jamah anak-anakmu yang ada di rumah, maupun yang bekerja, maupun sekolah, maupun mereka bekerja, maupun mereka berusaha. Bukalah pintumu, berkati mereka satu persatu. Angkat mereka menjadi kepala, bukan menjadi buntut. Kami ucapkan syukur Bapa, di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Kami dari GBI Karya Allah mengucapkan, 恭喜发财，新年快乐，万事如意，年年有余。 Sampai jumpa di ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.